Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas beberapa hari yang lalu, yang tugas latihan yang saya sampaikan untuk kelas 11 AKL 1 dan 2 berupa latihan praktek pengelolaan kas kecil di sini di lms.smk1bjp.ac.id. Sudah dituliskan latihannya. Berikut ini adalah file latihannya berupa file. Kita buka soalnya berupa file, ketika diklik akan muncul. Nah, ini latihan ini sudah dikerjakan sebelumnya, sudah dikumpulkan hasilnya. Saya sekarang akan membahas penyelesaiannya seperti apa. Ya, langsung saja, saya sudah mengerjakan ini sebelumnya di sini. CV Master Data menyelenggarakan petty cash untuk berbagai pengeluaran kecil. Petty cash tersebut mulai dibuka pada tanggal 1 Desember 1994 dengan menerima uang sebanyak 200.000 dari cash pusat atau dari kas besar ya. Artinya ditetapkan dana kas kecilnya adalah 200.000. Biasanya dengan kasus seperti ini, sistem yang diterapkan adalah sistem dana tetap, karena dia pertama ditetapkan jumlahnya 200.000, sehingga jumlah dana kasnya disepakati di awal. Maka pengisian itu nanti akan mengikuti jumlah yang ditetapkan. Akan tetapi walaupun ini lebih cenderung ke dana tetap, tetap kita bisa membuat laporan atau membuat perhitungan, membuat jurnal dalam bentuk dana fluktuasi. Seperti nanti tugas ini harus dibuat berdasarkan dua metode. Yang pertama metode dana tetap, yang kedua metode dana fluktuasi. Tetap kita bisa buat ya. Nah, untuk selanjutnya petty cash akan diisi setiap tanggal 10 dan tanggal 25. Jadi pengisiannya, jadwal pengisiannya tanggal 10 dan tanggal 25. Nah, ini juga cenderung ke menentukan tanggal mengisi itu lebih ke metode dana tetap sebetulnya. Jadi ada jadwal pengisian rutin. Jadi kalau di dana tetap, pengisian kembali kas itu tidak bisa di sembarang waktu. Dia harus di waktu-waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, bisa saja tidak harus 1 bulan sekali. Bisa saja seperti contoh ini adalah dia setiap tanggal 10 dan setiap tanggal 25. Artinya 1 bulan kurang lebih 1 bulan 2 kali pengisian, itu tanggal 10 dan tanggal 25. Bisa seperti itu. Tidak harus setiap harus 1 bulan. Harus 1 bulan atau harus 2 minggu sekali sebetulnya. Jadi yang penting ditetapkan tanggalnya. Nah, itu lebih cenderung ke dana tetap, tapi tetap kita bisa buat laporannya berupa metode fluktuasi nanti. Transaksi yang berhubungan dengan petty cash selama bulan Desember 1994 sebagai berikut. Nah, ini sudah dituliskan Desember, tanggal 3 Desember beli perangko 10.000, materai 10.000. Kemudian 7 Desember dibayar rekening listrik dan seterusnya. Nah, ini bisa disimak ya sebelumnya. Tugasnya atau diminta membuat buku petty cash atau buku kas kecil. Walah. Iklan dulu sebentar, iklan dulu. Nah, buku kas kecil, terus jurnalnya dengan 2 sistem. Ini salah nih. Harusnya begini. Nah, sistem dana tetap dan sistem dana fluktuasi. Oke, coba kita bahas. Ini sudah saya kerjakan sebelumnya. Ini buku kas kecilnya. Jadi biasanya buku kas kecil itu terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua nomor bukti transaksi. Di nomor buktinya dituliskan, yang ketiga keterangannya. Halah rusuh. Dedek, Jangan berisik ya. Lagi video ya. ya. Saya ulangi ya. Ini nomor buktinya, ini keterangannya. Keterangan itu isinya apa? Isinya ya tadi aktivitasnya apa sih gitu. Kemudian masuknya kategori penerimaan atau pengeluaran.
Nah, kalau di sini yang rekening yang dicatat itu ini adalah kategori-kategori atau akun-akun yang biasanya dikelompokkan agar lebih mudah mengetahui. Jadi dari transaksi yang terjadi ini kita kelompokkan atau dikelompokkan menjadi beberapa jenis akun agar mudah diidentifikasi. Kalau saya memilihnya ada biaya Telegram, ada biaya angkut pembelian, ada suplai kantor dan serba-serbi atau akun lainnya. Jika Anda mempunyai kategori yang lain itu boleh saja, tidak masalah. Yang penting nanti sesuai dengan transaksi yang dicatatnya. Jadi misalnya di sini ada biaya yang dikategorikan itu biaya listriknya atau biaya angkutnya atau apalagi di sini biaya iklan, kemudian serba-serbi, itu bisa saja seperti itu. Jadi tidak terpaku harus kolom-kolom ini yang harus dituliskan di kolom rekening, di kategori rekening yang dicatat ini. Nah, coba kita bahas satu persatu. Kita lihat. Oke, maaf ini kelewat. Jadi yang pertama kali harus dibuat di buku petty cash itu adalah transaksi pembentukan dana kas kecil. Jadi ini apa maksudnya? Ini ketika dana disetorkan. Ketika dana disetorkan itu pasti harus yang pertama kali ditulis. Gitu. Nah, dalam kasus ini petty cash ditentukan sebesar 200.000 dana petty cash yang disetorkan tanggal 1 Desember, maka dimasukkan di buku kas kecil itu adalah pembentukan dana kas. Bentuknya apa? Bentuknya penerimaan. Karena kan ini menerima uang dari kas pusat ke kas kecil, maka ini bentuknya penerimaan. Nah, ini tidak ada beda baik itu berupa metode dana tetap atau metode dana fluktuasi, tetap sama seperti ini penyusunan buku kas kecilnya. Ini masuk penerimaan. Kemudian aktivitas-aktivitas lain yang berupa pembayaran atau pengeluaran. Ini contoh yang 7 Desember yang 3 Desember dibeli perangko 10.000 dan materai 10.000 misalnya, maka ditulis di sini. Maka perangko dan materai ditulis berupa apa? Berupa pengeluaran, maka ditulis di sisi pengeluaran. Tanggal 2 ya. Oh, salah ini. Benar, tanggal 3. Bukti transaksinya bukti nomor 2. Tanggal 3 20.000. Kemudian tanggal 7, lihat di sini tanggal 7 dibayar rekening listrik 40.000 dan air 20.000, maka ditulis di sini tanggal 7 listrik dan air 40.000. Nah, ini di satu tanggal yang sama tapi bayar listrik dan bayar air terpisah rekeningnya. Jadi kita kan bayar listrik ke PLN, bayar rekening air ke PDAM, maka pasti bukti transaksinya terpisah. Ini kalau mau dikosongkan boleh karena tidak ada keterangannya yang nomor bukti ini. Sebelumnya tidak ada keterangannya, boleh dikosongkan, atau mau diisi silahkan seperti yang saya buat dengan angka seperti ini boleh. Biasanya kalau soal-soal yang lain ada nomor buktinya, maka dicantumkan sesuai soalnya. Kalau ini kebetulan tidak ada nomor bukti di soal, sehingga saya urutkan saja menjadi seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, begitu seterusnya sama tanggal 7 terjadi rekening listrik dan pembayaran rekening air. Nah, tanggal 10 kita lihat, tanggal 10 ini adalah jadwal pengisian kembali ke dana kas kecil. Nah, maka tanggal 10 ini harus dilakukan pengisian kembali. Nah, di sini tidak diketahui jumlah pengisiannya berapa dan bahkan tidak dituliskan detail di sini, hanya tanggal 10 Desember dana petty cash diisi kembali. Nah, bagaimana kita cara mengetahui berapa yang diisikan ke petty cash kita? Maka diasumsikan tadi dengan sistem dana tetap, maka kita lihat dana tetap itu petty cashnya harus tetap 200.000, sehingga maka kita lihat pengeluaran yang terjadi 20.000 ditambah 40.000, 60.000 ditambah 20.000, itu sebesar 80.000. Artinya saldo dana kas kecilnya itu berarti tinggal 120.000. Nah, supaya tetap 200.000 maka diisi berapa? Berarti diisi 200.000 dikurang 120.000.
maka 80.000 atau sama dengan pengeluaran yang sebelumnya dilakukan. Kenapa harus tetap 200.000? Karena tadi dia tidak diketahui jumlahnya. Di sini tidak diketahui jumlahnya berapa, sehingga kita asumsikan dana tetap seperti bagaimana pengisian dana tetap, yaitu saldo kasnya harus tetap sebesar 200.000 atau sebesar penetapan di awal. Maka pengisian kembalinya pasti harus 80.000 sesuai dengan jumlah pengeluarannya, dan saldo kasnya supaya kas kecilnya supaya tetap 200.000. Ini yang tanggal 10. Seterusnya sama pengeluaran seterusnya. Tanggal 12 ada telegram, ada iklan, tanggal 15 ada. Nah, tanggal 15 ada pengembalian ke pusat. Nah, ini bisa saja terjadi kalau sekiranya dana kas kecil yang diberikan ini terlalu besar ternyata. Nah, untuk menghindari pengendapan uang tidak berputar, maka bisa dari pihak pengelola dana kas kecil itu mengusulkan pengembalian seperti dalam kasus yang ini. Dikembalikan ke pusat 50.000. Nah, artinya ini terlalu besar saldo kasnya, kalau 200.000 gak kepake gitu, maka dikembalikanlah 50.000. Ternyata cukup setelah dilakukan aktivitas beberapa hari, cukup hanya 150.000 saja dana kas itu disimpan untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan pengeluarannya oleh kas kecil. Maka oleh pengelola kas kecil dikembalikan 50.000 ke pusat. Nah, ini masuknya ke mana? Ke pengeluaran. Kenapa? Karena tadi dari kas yang dipegang oleh pengelola dana kas kecil itu dikembalikan ke pengelola kas pusat, artinya mengurangi saldo kas kecil. Maka disebut di sisi pengeluaran. Nah, kalau biaya angkut itu sama, masukin ke biaya, masuk pengeluaran. Semua biaya pasti masuk ke pengeluaran. Tidak mungkin biaya masuk ke penerimaan. Sama juga telegram masuk ke pengeluaran juga. Nah, pengisian kembalinya nih tanggal 25 seperti yang ditetapkan di awal. Pengisian tanggal 10 dan tanggal 25. Nih di soalnya juga ada. Tanggal 25 dana peti cash diisi kembali. Ini walaupun tidak ada soal ini, misalnya suatu saat ada soal dia tidak ada keterangan pengisian kembali, itu kita harus membuat pengisian kembali. Karena apa? Di atasnya ada ditentukan tanggal 10 dan tanggal 25. Nah, maka tanggal 25 itu diisi kembali. Berapa diisinya? Nah, coba kita lihat ini yang berbeda. Kalau sebelumnya dana kas kecil itu harus 200.000, tapi karena ada pengembalian 50.000, artinya terlalu banyak 200.000 itu untuk kas kecil. Diusulkan oleh pengelola dana kas kecil cukup 150.000 saja. Maka dana kas kecil ini berarti diasumsikan ya sudah, kalau begitu cukup 150.000 saja. Nah, maka lihat pengisiannya. Kita cek pengeluarannya ya. 15.000, 40.000, 50.000, 25.000 dan 20.000. Pengeluarannya kalau kita jumlahkan, kita cek di Excel coba ya. Jadi kalau kita jumlahkan akan seperti ini perhitungannya. Rp15.000 tambah 40.000, kemudian 50.000 yang pengembalian itu, kemudian 25.000, kemudian 20.000 sama dengan sum 150.000. Pengeluaran 150.000 yang terjadi, artinya dari jumlah saldo kas awal 200.000, maka jumlah yang tadi kas kecil 200.000, tersisa saldo kas kecil 200 dikurang 150 berapa? Tinggal 50.000. Nah, kalau tadi masih menetapkan jumlah 200.000, maka yang harus diisi adalah sebesar 150.000. Tapi karena dikembalikan 50.000, ada dana lebih, sehingga saldo kas kecil itu yang asalnya 200.000
dirasa cukup hanya 150.000 saja, maka yang diisikan adalah 100.000. Kenapa 100.000? Karena ada saldo 50.000, sedangkan yang harus diisi, yang dana kas kecil itu harus tetap 150.000, maka kurangnya berapa? Kurangnya 100.000, sehingga yang diisikannya bukan 150.000 tapi 100.000. Karena apa? Karena tadi ada perubahan ketetapan jumlah dana kas sebesar 150.000. Dari mana? Dari usulan pengembalian kasir dana kas kecil sebesar 50.000. Maka dananya dicukupkan atau ditetapkan 150.000 saja di sini, sehingga pengisiannya cukup 100.000 bukan 150.000. Nah, ini sama. Selain itu sama saja pengeluarannya dituliskan biaya-biayanya di sisi pengeluaran. Nah, jika dijumlahkan total penerimaan dan total pengeluaran segini. Itu 150.000. Kalau kita lihat dari saldo ini, di sini berarti 150.000 saldonya, maka bisa dikurangi lagi. Kalau mau ngecek saldo akhirnya berapa untuk pengisian kembali nanti di tanggal berikutnya. Nah, tapi dalam soal cukup sampai tanggal 30 Desember, maka cukup bisa dikatakan cukup sampai tanggal 30 Desember di sini. Nah, untuk tadi pengelompokan ini, baru kita bisa tinggal salin ulang sebetulnya. Contoh misalnya biaya telegram masuknya kemana? Oh, maaf, transaksi apa saja yang masuk ke biaya telegram? Ada satu transaksi, maka pindahkan ke sini. Oh, tanggal 10 ada lagi, pindahkan lagi ke sini, jumlahkan di bawahnya. Yang termasuk biaya angkut mana? Kalau ini kan pasti bukan, perangko bukan, listrik bukan. Oh, ini biaya angkut, masukkan ke sini. Yang termasuk supplies barang mana? Oh, ini perangko dan lain-lain, masuk ke sini. Selain dari 3 kategori ini, masuk ke serba-serbi, sama aja sih, tinggal pindah-pindah ke sini. Kemudian ditambahkan nanti biar ketahuan jumlah siap masing-masing akunnya. Jumlah ini tambah ini tambah ini tambah ini pasti akan sama dengan ini. Harus sama. Kalau enggak ada masalah, berarti salah ngitungnya. Itu ya. Maaf, bukan dengan pengeluaran. Bukan dengan penerimaan, dengan pengeluaran. Sama. Kita coba aja cek. 115 45.000, 55.000, 35.000 sama dengan 250.000. $250.000, 35, 55, 45, 115, 35, 115. Total pengeluarannya ke 250.000 ditambah. Kenapa ini ada selisih 50.000? Karena tadi ada yang ada yang transaksi tanggal 15 dikembalikan ke pusat. Ini bukan biaya, masuk ke biaya, sehingga tidak ada di kategori 1, 2, 3, 4 yang di akun sebelah sini, yang di kolom sebelah sini. Sehingga kalau kita jumlahkan 250.000 biaya-biaya di sini plus 50.000 pengembalian. Gitu. Jadi kalau pengembalian tidak masuk ke kategori biaya ya, sama dengan pasti akan 300.000, sama dengan pengeluaran kasnya. Itu tentang penjelasan pembuatan buku kasnya. Nah, kemudian penjurnalannya seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat. Ini sudah saya susun. Jadi jika menggunakan sistem dana kas tetap atau dana kas kecil dana tetap, maka penjurnalan itu akan dilakukan ketika tanggal 10 dan tanggal 25 untuk pengeluaran-pengeluaran. Lihat di sini. Tanggal 10, tanggal 25. Ya. Nah, tanggal 15 terjadi penjurnalan. Karena apa? Karena ini adalah bukan termasuk pengeluaran biaya tadi. Ini adalah pengembalian kas karena terlalu banyak, dirasa terlalu banyak yang dikembalikan. Jadi jurnalnya hanya segini kalau dana kas tetap.
Nah, kita cek satu-satu ya. Tanggal 1 pembentukan dana kas kecil. Kalau pembentukan dana kas kecil, jurnalnya sama, baik di dana tetap maupun dana fluktuasi. Kas kecilnya di sebelah debit, kasnya di sebelah kredit. Kenapa? Karena kas kecilnya bertambah, kas pusatnya atau kas besarnya berkurang. Nah, tanggal 3 sampai dan tanggal 7 sampai tanggal 7 tidak ada jurnal. Karena tadi ini merupakan sistem dana tetap, sehingga penjurnalan itu hanya ketika pengisian kembali. Maka tanggal 10 barulah dilakukan penjurnalan untuk transaksi tanggal 3 dan 7, yaitu pembelian perangko, rekening listrik, dan rekening air. Maka di sini masuknya ke suplai kantor dan biaya air. Jadi ini maksud dari rekening yang dicatat ini adalah agar mempermudah ketika penjurnalan. Jadi langsung saja di sini suplai kantor 20.000, tidak dituliskan lagi perangko dan materai, langsung suplai kantor 20.000, dan biaya air dan listrik langsung 60.000. Di sebelah debit karena ini berupa biaya. Nah, yang berkurangnya bukan kas kecil. Ini saya sekalian menjawab pertanyaan dari siapa ya, coba saya cek dulu ya. Dari ada sekalian yang bertanya kenapa yang berkurang kalau di dana tetap itu kas, katanya gitu. Kalau yang dana ini coba saya cek dulu. Iya, rusuh. Ada iklan. Mana ya? Dari mana sih? Nah, ini nih. Jadi bertanya apa? Kenapa pengeluaran di dana fluktuasi yang dikredit itu kas kecil, sedangkan di dana tetap pengeluarannya mengurangi yang dikredit itu kas. Dari Yulina Tintin Pratama, kelas 11 AKL 1. Nah, ini sekalian menjawab saja ya. Jadi kalau dana tetap itu kenapa yang berkurang kas? Karena wala rusuh nih. Maaf, banyak iklannya. Kenapa dana kas kecil di dana tetap ini transaksi dicatat ketika pengisian kembali, dan yang berkurangnya adalah bukan di kreditnya bukan kas kecil tapi kas. Nah, gitu ya. Ini sekalian aja menjawab. Kalau di dana fluktuasi ini yang berkurangnya kas kecil. Jadi kalau di dana tetap, karena jurnalnya dilakukan ketika saat pengisian kembali, gitu, saat pengisian kembali, diasumsikan itu bahwa dana tetap dana kas kecilnya itu tidak berkurang, selalu 200.000. Sehingga kenapa supaya tadi di dalam laporan, di dalam penjurnalan dana tetap itu dana kas kecilnya itu akan tetap 200.000. Nah, sehingga di jurnal ketika saat pengisian kembali. Nah, saat pengisian kembali itu kan sumber dananya dari kas pusat. Nah, sehingga dari kas pusat disampaikan ke saldo kas kecil, diasumsikan tidak masuk langsung ke saldo kas kecil, tapi untuk membayar pengeluaran ini terlebih dahulu, sisanya baru masuk ke saldo kas kecil. Contoh di sini, ketika tanggal 10 itu kan pasti harus diisi 200.000 sebetulnya, 200.000 kan. 200.000. Nah, tapi tidak langsung masuk ke saldo kas kecil. Karena apa? Oh, ketika dicek ada pengeluaran supplier kantor dan pengeluaran biaya air atau dan listrik sebesar 80.000. Nah, sebelum masuk ke dana kas kecil itu dia akan langsung, asumsinya itu dibayarkan dulu untuk dana yang sebelumnya ditalangi, seperti itu. Sehingga diasumsikan langsung mengurangi dari saldo kas, bukan dari kas kecil dulu. Nah, itu yang di dana tetap. Kalau di dana fluktuasi tidak begitu. Nah, kenapa? Karena langsung sekalian ke sini aja ya. Setiap terjadi tanggal transaksi dilakukan penjurnalan. Artinya dana yang ada di pihak pemegang kas kecil itu ya dana kas kecil yang dipegang. Tidak ada dana kas dari pusat, karena apa? Sudah disetorkan sebelumnya dan tidak ketika pengisian kembali. Maka ketika itu
Karena dicatat pada saat transaksinya, bukan pada saat pengisian kembali dari pusatnya itu. Maka yang berkurang pasti adalah saldo kas kecilnya. Ya, maka yang dicatat itu kas kecil, bukan kas. Ini yang di sistem dana tidak tetap atau dana fluktuasi. Sehingga penjurnalannya di sebelah debitnya biaya-biaya, di sebelah kreditnya saldo kas kecil, karena diasumsikan yang berkurang itu saldo kas kecilnya langsung. Kalau di sini yang di dana tetap yang diasumsikan saldo kasnya berkurang. Karena apa? Karena ketika dicatat ketika pengisian kembali dilakukan. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi sebelumnya ya. Dari Yulina Tintin Pratama. Sama. Nah, ini masuk sini sudah. Nah, tanggal 15 terjadi pengembalian tadi. Ini bisa terjadi ya ketika dana kas kecil dirasa terlalu banyak. Maka dilakukan penjurnalan, karena ini bukan termasuk biaya, jadi tidak dijurnal ketika pengisian. Langsung saja dijurnal saat itu juga. Nah, jurnalnya kasnya di sebelah debit, kas kecilnya di sebelah kredit. Kenapa? Karena tadi kasnya bertambah, kas kecilnya berkurang. Ini sama di dalam dana tetap atau dana fluktuasi. Sama ya ke bawahnya, sama biaya-biaya sama di debit, kas sebelah kredit dan seterusnya sama. Nah, ini di dana tetap juga hampir sama. Kalau yang ini sama, yang penetapannya kas kecil di sebelah debit, kas di sebelah kredit. Nah, bedanya ini langsung di jurnal ketika tanggal terjadi transaksi, dan di sebelah debitnya biaya-biaya, di sebelah kreditnya kas kecil. Ini sama saja. Yang ini juga sama, kalau pengisian sama. Ke bawahnya sama. Ya, seperti ini. Insya Allah filenya ini akan saya cantumkan di LMS, file jawabannya. Ini penjelasan singkat saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.